kita mulai ibadah kita, mari kita bernyanyi lagu Bunga Berseri dan Adalah Sukacita. Semangat adik-adik! Semangat! Bunga berseri, rumput menari, surya bersinar di pagi, burung-burung pun bernyanyi. Karena Tuhan Yesus pengasih, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji dan selalu setia melindungi. Bunga berseri, rumput menari, surya bersinar di pagi, burung-burung pun bernyanyi. Karena Tuhan Yesus pengasih, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji dan selalu setia melindungi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di dalam Tuhanku. Adalah suka-suka cita-cita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah suka-suka cita-cita di hatiku, di dalam Tuhanku. Adalah susu kakak cici tata di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah susu kakak cici tata di hatiku, di dalam Tuhanku. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku. Adalah SUKACITA di dalam Tuhanku. Lulu, skip to my Lulu. Halo adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan ibadah kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buatlah
menjagaku. Ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah yang layak disembah. Ku punya Bapa yang kasihiku. Ku punya Yesus yang menjagaku. Ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah yang layak disembah. Tuhan Yesus, Kaulah Tuhan yang layak disembah, dipuji dan ditinggikan dalam hidup setiap kami. Lulu, skip to my Lulu. Selamat hari Minggu buat kita semua. Nah, hari ini kakak akan mengajak kita semua untuk mendengarkan sabda Tuhan. Maka kakak minta kepada adik-adik semua yang ada di rumah untuk mempersiapkan kitab sucinya ya. Nah, setelah diambil kitab sucinya, Injil kita hari ini dikutip dari Injil Matius 10 ayat 26 sampai dengan 33. Ada yang sudah menemukan ayat tersebut? Baik, maka untuk itu kakak akan membacakan teks Injil kita hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-muridnya, "Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, dan tidak ada sesuatu pun yang tertutup dan tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kami yang terkasih, kita baru saja mendengarkan Injil Tuhan. Nah, saat ini kakak mau menyampaikan bahan permenungan sebagai bahan yang akan kita renungkan satu pekan ini. Ya, adapun tema renungan kita hari ini yaitu Allah memperhatikan kita semua. Kakak, kamu, dan kita semua. Dimana mungkin kita sering sekali merasa, ya dalam kehidupan, siapa yang pernah merasa aku tidak pernah diperhatikan sama Tuhan Yesus? Ayo, adakah di antara kita? Oke, baik. Kenapa kita merasa kita tidak diperhatikan oleh Tuhan ya? Mungkin ada sesuatu dalam dirimu. Yaitu apa? Yuk mari kita cross check. Nah, kenapa kita merasa bahwasanya kita tidak pernah diperhatikan oleh Tuhan Yesus atau Allah Bapa? Yaitu karena kita merasa kita tidak berkata yang sebenarnya, seperti yang dikatakan dalam teks Injil hari ini. Nah, adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran itu sudah mulai jarang terlihat di zaman sekarang ini.
Kita sering sekali melihat siapa yang pernah ikut pernah mamanya untuk belanja ke Kedeka atau ke Pajak. Ayo, adakah di antara adik-adik semuanya? Nah, kakak harap pasti ada ya. Contohnya kalau ibu-ibu sedang belanja itu di warung atau di pasar, nah pasti ibu-ibu selalu mengatakan, timbangannya pas nggak ya? Itu timbangannya benar nggak ya? Nah, artinya, dan kemudian si penjual berkata, ya timbangannya pas ibu. Ternyata sampai di rumah kita menimbang lagi buah ataupun sesuatu yang kita beli dari pajak tadi. Ternyata timbangannya tidak pas. Nah, seketika itu kita percaya bahwa si penjual itu berkata jujur, ya kan? Nah, setelah itu kita cross check kembali, ternyata tidak jujur. Nah, adik-adik, di sini apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, yaitu Allah mau mengatakan, sekalipun itu sebenarnya dari peristiwa itu, si penjual tadi katakan bahwasanya timbangannya pas atau jujur, dia mengatakannya dengan berkata atau dengan mimik wajahnya dia menunjukkan kejujuran. Namun setelah kita cross check di rumah, kita buktikan kembali, ya ternyata timbangannya tidak jujur. Nah, ini sesuatu hal seperti apa yang dikatakan tadi dalam teks Injil. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumahmu. Katanya kan. Nah, tetapi dalam kehidupan kita, kadangkala kita merasa yang kita katakan, kita merasa seolah-olah yang kita sampaikan itu sudah yang benar. Padahal belum tentu benar. Nah, Allah Bapa melihat segala sesuatu. Allah selalu memperhatikan kita. Ya, Allah selalu mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Maka Allah mengetahui, seperti yang dikatakan dalam sabdanya, jumlah rambut pun Dia ketahui. Allah sangat memperhatikan kita sehingga Dia rela mengutus anaknya untuk menjadi penyelamat bagi kita. Sehingga Yesus rela wafat di salib agar kita beroleh hidup yang kekal. Itu pasti tujuannya. Maka adik-adik, Injil hari ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa bagi Allah tidak ada hal yang tersembunyi. Maka untuk itu perbuatlah yang benar, dan pada akhirnya akan terbongkar juga ketika kita melakukan tindakan yang tidak benar ataupun tidak jujur. Maka sebagai anak-anak Allah, kita diajar untuk bersikap jujur dan bertindak benar. Maka siapa yang mau mulai dari sekarang mau selalu mengatakan yang sebenarnya, tidak ada lagi yang berkata dusta atau berbohong, tidak benar, begitu ya. Maka sabda Tuhan mengingatkan kita kepada adik-adik semua, baik yang di rumah maupun yang ada di sini, supaya kita sebagai anak Tuhan, mari kita memotivasi dari dalam diri kita untuk selalu berkata jujur. Maka sebagai ayat emas yang mau kita sampaikan, ya, sebagai pegangan kita untuk minggu ini, yaitu Matius 10 ayat 31. Bagaimana bunyinya? Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Maka adik-adik sekalian, ya artinya kita jangan pernah takut karena Tuhan selalu memperhatikan kita. Maka untuk itu, ya untuk adik-adik semuanya, mari kita wujudkan. Mari kita selalu berupaya, selalu berusaha, mulai dari hal yang terkecil untuk mengatakan segala sesuatu sejujur-jujurnya meskipun ada akibatnya. Apapun akibatnya, kita akan tanggung sendiri. Walaupun kejujuran itu belum tentu jujur di mata orang, tetapi ingat, Tuhan selalu memperhatikan setiap tindakan dan perbuatan kita. Maka
maka tunjukkanlah nilai kejujuran dalam hidup. Terima kasih, Deo Gracias buat kita semua. Salam sukacita, damai Kristus. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami di sini anak-anak-Mu ingin menyampaikan permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Dengarkanlah doa-doa kami, anak-anak sekalian. Bagi orang tua, ya Bapa, berkatilah orang tua kami yang sedang sakit. Berilah mereka kesehatan dan rezeki. Inilah doa kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. Bagi orang sakit, ya Bapa, berkatilah orang-orang yang sakit. Berkatilah mereka dari penyakit-penyakitnya agar bisa cepat sembuh ya Tuhan. Dan bisa cepat berkumpul dengan keluarga kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. Bagi pastoral suster, ya Bapa, berkatilah para pastoral suster kami. Berilah mereka kekuatan dan semangat untuk melayani umat-Mu yang di rumah-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. Bagi anak-anak sekalian, ya Bapa, berkatilah kami anak-anak sekalian agar kami lebih taat kepada orang tua dan kami lebih pintar dan sehat ya Tuhan. Berkatilah juga anak-anak sekalian yang sedang sakit, berikanlah obat mereka yang mereka makan supaya mereka lekas sembuh. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita ini dengan menyanyikan lagu Bapa Kami. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Lulu, skip to my Lulu. Anak.
pimpin tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bambu tidak meminta, tapi Tuhan tandai. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak meminta, tapi Tuhan tandai. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Lulu, skip to my Lulu. Hai, bintang-bintang misioner. Berjumpa kembali dalam kegiatan kreativitas. Nah, hari ini Kak Stella dan Angela, akan membuat kolase burung pipit. apa itu kolase? Kolase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan berbagai macam biji-bijian. Oh, contohnya biji kacang hijau, biji jagung, dan juga ketan hitam. Benar sekali, adik-adik di rumah juga bisa menggunakan biji kacang merah dan juga kacang kedelai. Alat dan bahan lainnya adalah lem, pensil warna, juga pola sketsa burung pipit. Oke adik-adik yang manis, langkah pertama yang kita lakukan adalah memberikan lem pada pola gambar burung pipit yang sudah kakak sebutkan tadi. Nah, pada bagian perut kakak akan menempelkan biji jagung. Adik-adik di rumah terserah ya, mau menempelkan biji apa. Kalau Angel menempelkan biji, adik-adik di rumah harus sabar dan teliti mengerjakannya, karena tujuan dari kegiatan kolase ini adalah mengembangkan daya kreativitas, imajinasi, kesabaran, dan ketelitian adik-adik dalam membuat karya seni. Nah, pada bagian sayap, kakak akan menempelkan ketan hitam. Adik-adik buat yang rapi di rumah ya, supaya hasilnya nanti bagus dan menarik. Nah, pada bagian kepala, kakak akan menempelkan biji kacang hijau. Nah, adik-adik yang manis, pada bagian kaki burung pipit kita boleh menggunakan pensil warna. Di sini kakak menggunakan pensil warna coklat. Kita warnai ya. Kalau Angel, pada paruh burung kita bisa warnai warna merah. Ini dia hasilnya, kolase burung pipit. Nah, adik-adik di rumah boleh mencobanya ya.
Masih ingat gak tadi lagunya? Masih dong. Kita nyanyikan yuk. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit saja dikasih Tuhan, apalagi kita anak-anak sekami pasti dipelihara dan dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik yang manis boleh mencoba di rumah. Nanti hasilnya dibingkai atau ditempelkan di meja belajar. Sampai jumpa pada kegiatan Minggu Gembira berikutnya. Salam sukacita, Tuhan memberkati. Bye-bye. Lulu, skip to my Lulu. Adik-adik, untuk menutup ibadat kita pada minggu ini, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan-Mu dalam ibadat kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir ini. Tuhan, semoga kami bisa takut akan Engkau dan tidak takut akan apapun, serta berani berkata ya dan tidak sesuai dengan firman yang kami dengar dan kami baca. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh